cariin ternyata di sini nih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, di dalam video ini insya Allah saya akan sedikit menjelaskan apa yang saya pahami dari PowerPoint yang kelompok kami pada saat itu presentasikan, yaitu berjudul Landasan Ideologi Pendidikan. Baik, ini kita akan lanjutkan pada penjelasan dari judul tersebut. Terima kasih. Berbicara tentang landasan ideologi pendidikan. Teman-teman ngerasa gak sih? Atau pernah sedikit kayak ngerasa aneh sama pendidikan yang ada di Indonesia? Aneh kayak gimana? Kadang-kadang saya pribadi itu ngerasa kayak ternyata pendidikan di Indonesia itu kurang relevan sama kehidupan kita sehari-hari. Sehingga banyak pelajaran-pelajaran yang miss sama realitas yang terjadi pada saat ini. Atau mungkin salah satu hal anehnya adalah kita ngerasa bahwa pendidikan di Indonesia itu kurang adil. Kenapa? Karena kita bisa lihat anak dari keluarga orang kaya raya itu punya kesempatan yang lebih besar dan sangat besar untuk bisa mendapatkan pendidikan yang lebih baik dari segi fasilitasnya, dari segi kualitasnya, kualitas pendidik, kualitas pendidikan, kualitas pelajarannya, sehingga mereka mempunyai masa depan yang lebih baik akibat kualitas yang baik tersebut. Sedangkan anak-anak dari keluarga yang kurang mampu hanya bisa pasrah saja, cuman bisa pasrah doang. Pasrah apa? Ya udah pasrah aja ketika anaknya mau sekolah di mana aja, yang penting mereka sekolah. Yang penting harganya murah, yang penting mereka dapat pendidikan yang gratis. Udah nggak peduli lagi sama kualitas pendidiknya, sama kualitas pendidikannya, sama fasilitas yang baik. Sehingga kualitas yang tercetak pun, atau anak-anaknya yang tercetak pun jadi anak-anak yang serba ya seadanya aja. Nah, ini kan salah satu atau banyak masalah yang sedang terjadi. Sehingga tadi timbul pertanyaan atau keanehan di otak saya bahwa ternyata pendidikan di Indonesia itu kurang relevan pada saat ini. Tadi masih banyaknya ketidakadilan. Kadang-kadang pendidikan di Indonesia itu kurang relevan dengan kehidupan sehari-hari kita. Nah, masalah-masalah seperti ini sebenarnya bisa kita telusuri sampai ke akar masalahnya ketika kita membahas tentang landasan ideologi pendidikan. Coba teman-teman bayangin deh, di dunia yang serba cepat berubah pada saat ini, pendidikan kita itu masih banyak banget yang ketinggalan zaman. Misalnya, saat teknologi di seluruh dunia pada saat ini itu sudah berkembang sangat-sangat pesat, dan hampir semua orang di seluruh dunia ini sudah bisa pakai internet, guys. Ya nggak sih? Tapi kenapa gitu kurikulum yang ada di Indonesia pada saat ini itu terasa begitu kaku, terasa begitu ketinggalan zaman, kuno, dan tidak mengikuti zaman gitu. Nah, ini menjadi salah satu contoh bagaimana landasan pendidikan di Indonesia itu memang harus segera diperbarui, harus segera diperbaiki, sehingga kurikulum tersebut dan landasan pendidikan tersebut bisa lebih relevan dan bisa digunakan pada saat ini. Dari tadi itu ngomongin landasan ideologi, landasan pendidikan, dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya landasan ideologi pendidikan itu apa sih sebenarnya? Iya dong, dari tadi pasti ada pertanyaan seperti itu. Baik, sederhananya, landasan ideologi pendidikan itu adalah dasar pemikiran atau sistem nilai yang digunakan untuk membangun sistem pendidikan. Kalau di Indonesia, kita bicara soal ideologi pendidikan yang berhubungan dengan Pancasila. Tapi, kalau kita masuk ke dalam dunia pendidikan Islam,
ada pandangan yang lebih spesifik, yaitu pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai Islam. Pendidikan Islam itu sebenarnya punya tujuan yang sangat besar, yaitu bukan hanya membangun atau menciptakan manusia yang cerdas secara intelektual saja, tapi juga memiliki moral dan spiritual yang tinggi. Di sini pendidikan bukan hanya mengajar, tapi juga membentuk karakter seseorang, seperti itu. Jadi nggak heran nih kalau dalam Islam seorang pencari ilmu, seorang penimba ilmu dan lain sebagainya itu diberi penghargaan yang sangat-sangat tinggi. Bahkan di dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang memang di sana kita disuruh untuk belajar, disuruh untuk mencari ilmu, menimba ilmu. Misalnya contoh Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, seperti itu. Bacalah dengan nama Tuhan. Nah, ayat yang saya bacakan tadi itu adalah ayat yang berasal dari Al-Quran, yaitu ayat ke-1 dalam surat Al-Alaq, yang mana surat ini menjadi surat yang istimewa karena 5 ayat pertama adalah ayat yang pertama kali Allah turunkan. Jadi ayat yang tadi saya bacakan, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, adalah bagian dari ayat tersebut. Jadi ayat ini juga menjadi ayat yang istimewa. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu artinya bacalah dengan nama Tuhanmu. Nah, yang mana dalam bahasa Arab atau kaidah bahasa Arab, Iqra itu masuk ke dalam fi'il amr. Atau kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, artinya kata perintah. Berarti Allah di sini memerintahkan kita untuk membaca. Tapi Allah tidak spesifik menyuruh kita membaca apa, memerintahkan kita membaca apa gitu. Allah nggak nyuruh kita baca buku ini, bacalah buku ini, bacalah ilmu agama, bacalah ilmu akhirat, bacalah ilmu dunia. Allah tidak spesifik sampaikan seperti itu. Maka dari itu Allah memang memerintahkan kita membaca seluruh hal yang ada di muka bumi ini. Dan secara nggak langsung Allah memang tidak membatasi kita untuk belajar hal apapun di muka bumi ini. Allah bolehkan kita untuk mempelajari hal apapun di muka bumi ini. Yang penting ketika kita belajar hal tersebut itu memberikan manfaat kepada diri kita dan lingkungan sekitar kita. Terlebih bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, pendidikan Islam tidak hanya berfokus kepada penguasaan terhadap materi saja, tetapi lebih daripada itu, yaitu bagaimana kita memahami hakikat kehidupan kita, sehingga pada akhirnya kita bisa lebih bijak dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Nah, tadi salah satu dalil dari Al-Quran. Ada juga dalil dari hadis Rasulullah SAW. Mungkin hadis yang akan saya bacakan ini adalah hadis-hadis yang sering kalian dengar. Yang pertama, bunyi hadisnya adalah man arada dunya fa'alaihi bi'ilmi. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka dia harus menguasai ilmu. Wa man arada al-akhirah fa'alaihi bi'ilmi. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka ia harus menguasai ilmu. Wa man aradahuma, barang siapa yang menginginkan keduanya, dunia dan akhirat, maka ia harus menguasai ilmu. Maka dari itu, kunci sukses dunia dan akhirat, salah satu aspek yang pentingnya adalah ilmu. Kemudian ada riwayat juga yang mengatakan bahwa Rasulullah tidak meninggalkan atau tidak mewariskan harta, akan tetapi Rasulullah SAW itu mewariskan ilmu. Secara nggak langsung di sini disampaikan bahwa ilmu itu adalah hal yang sangat penting dan memiliki derajat yang sangat penting dan lebih penting daripada harta. Kenapa? Karena harta suatu saat pasti akan habis, bisa habis. Akan tetapi ilmu tidak akan bisa habis dan akan bisa selalu bermanfaat jika kita bisa memanfaatkannya sepanjang kehidupan kita. Seperti itu. Dan ada satu lagi nih hadis yang sering kita dengar juga, bunyinya seperti ini.
Man sara ala darbil ilmi sara lil jannah. Barang siapa yang menempuh jalan menuju ilmu, maka ia sedang menempuh jalan menuju surga. Seperti itu. Kalau ngomongin soal ideologi pendidikan, apalagi ideologi pendidikan Islam, rasanya kayaknya kurang lengkap banget nih kalau kita nggak nyebut tokoh-tokoh besar dalam Islam. Misalnya contoh Imam Al-Ghazali, kemudian Imam Ibn Khaldun, atau Ikhwan As-Sofa. Kenapa kita kayaknya kurang lengkap kalau nggak nyebut mereka semua? Karena mereka memiliki pandangan masing-masing terhadap pendidikan itu. Akan tetapi walaupun mereka memiliki pandangan yang berbeda-beda, pandangan masing-masing terhadap pendidikan, mereka semua sepakat bahwa pendidikan itu harus menyentuh segala aspek yang dimiliki oleh kehidupan manusia. Bukan hanya soal akal, tapi juga soal hati dan jiwa manusia. Misalnya Imam Al-Ghazali. Beliau itu percaya bahwa pendidikan itu harus bisa mengembangkan jiwa manusia. Kemudian beliau juga berkata bahwa manusia itu memiliki potensi yang sangat-sangat luar biasa. Maka dari itu pendidikan memiliki tugas yang sangat-sangat besar untuk bisa mengembangkan potensi tersebut, sehingga potensi itu bisa seimbang antara jasmani dan rohani yang dimiliki oleh manusia. Sedangkan kalau menurut Ibnu Khaldun, beliau lebih memberikan penekanan pada pentingnya akal dalam pendidikan. Karena bagi beliau, akal itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus dimanfaatkan untuk mencapai derajat yang lebih tinggi lagi. Seperti itu. Jadi, kalau misalnya sekarang itu kita sering banget dengar pentingnya critical thinking atau berpikir kritis, ternyata hal itu udah ada dari zaman dulu loh. Mungkin kitanya aja kali ya yang baru tahu dan yang baru dengar. Nah, maka timbul pertanyaan, kenapa sih hal ini tuh penting banget buat kita? Oke, jawabannya adalah gini deh. Sekarang kita lihat yang ada di sekitar kita. Banyak banget isu-isu kesenjangan sosial yang masih menjadi masalah besar dalam dunia pendidikan. Ada yang sekolah di sekolah mewah, ada yang cuma bisa sekolah di sekolah seadanya. Padahal menurut pandangan pendidikan Islam, ilmu itu harus bisa diakses oleh semua orang, nggak memandang latar belakang sosial ekonominya. Seperti itu. Kemudian melihat dunia yang semakin global ini, maka secara nggak langsung kita itu didorong dan dituntut untuk semakin semangat mencari ilmu, semakin meningkatkan kualitas kita dalam menuntut ilmu, agar kita tidak ketinggalan zaman dengan orang-orang di luar sana, sehingga kita bisa menemukan metode yang paling relevan untuk digunakan belajar pada saat ini. Seperti itu. Tapi walaupun kita mengikuti arus global itu, kita tidak boleh sampai kehilangan nilai-nilai lokal yang kita miliki. Nah, dari banyak hal yang sudah kita bahas tadi, maka kesimpulannya bagi saya adalah pendidikan Islam itu mengajarkan kita untuk tidak hanya fokus pada ilmu duniawi saja, tetapi juga kita diajarkan untuk fokus kepada ilmu yang bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ilmu juga mengajarkan kita untuk bisa menyeimbangkan antara spiritual, intelektual, emosional, juga sosial, agar kita bisa menjadi manusia yang bermanfaat bagi diri kita sendiri, juga bisa bermanfaat bagi masyarakat di sekitar kita. Kemudian juga kita bisa menjadi hamba yang bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kesimpulan terakhir dari saya adalah di dunia yang semakin cepat berubah ini, kita tuh harus tetap menjadi manusia, menjadi individu yang terus-menerus menggali ilmu, menjadi manusia yang berpikir kritis dan tetap memegang teguh prinsip-prinsip agama yang benar. Seperti itu. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, ini saja yang dapat saya pahami dari PPT yang saya presentasikan pada saat itu. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua dan yang menonton.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.